Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Milenia, NPM 187540012. Dan saya Anis Nafike, NPM 187540006. Kami dari Program Studi Agribisnis Pangan, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini kami akan menjelaskan isi dari proposal kami dengan judul Pengembangan Agribisnis Cabai Rawit dengan penambahan pupuk organik cair. Hal pertama yang akan kita bahas dari proposal ini adalah latar belakang. Cabai rawit merupakan salah satu tanaman hortikultura dari famili Solanaceae yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Cabai termasuk salah satu tanaman sayuran penting dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat di Indonesia. Selain sebagai penyedap rasa masakan, juga sebagai sumber vitamin, yaitu vitamin A, B1, dan C. Protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, dan besi, dan masih banyak lagi manfaat yang kita dapat dari cabai rawit. Permintaan cabai rawit yang kian meningkat menyebabkan petani perlu meningkatkan produksi cabai rawit sesuai kebutuhan pasar. Yang kita tahu bahwa permintaan cabai rawit tidak pernah menurun, tetapi terus meningkat seiring dengan berkembangnya bisnis-bisnis usaha makanan di Indonesia. Penggunaan POC atau pupuk organik cair sebagai penambah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, selain pupuk yang biasa digunakan dalam budidaya cabai rawit. Poin kedua yang akan kita bahas adalah mengenai tujuan. Ada dua tujuan dalam pembuatan proposal ini. Yang pertama adalah tujuan umum, yaitu untuk meningkatkan jiwa wirausaha muda, menambah nilai jual, melaksanakan prinsip-prinsip manajemen pada agribisnis cabai rawit dan pemasaran, serta permintaan pasar akan cabai rawit yang terus meningkat seiring dengan kebutuhan konsumen yang terus berjalan, ditambah dengan seiringnya berkembangnya usaha kuliner yang menjamur di masyarakat. Selain tujuan umum, terdapat juga tujuan khusus dari pembuatan proposal proyek mandiri ini, yaitu dilaksanakannya proyek mandiri bisnis cabai rawit dengan pengaplikasian POC atau pupuk organik cair adalah untuk mencari keuntungan usaha yang maksimum. Tujuan tersebut tidak hanya terbatas pada keuntungan semata, namun dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerapkan aspek manajemen bisnis cabai rawit, yang kedua melaksanakan aspek produksi cabai rawit, yang ketiga melaksanakan aspek pemasaran, dan yang terakhir menganalisis aspek finansial. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai aspek manajemen. Aspek manajemen sendiri terdiri dari beberapa unsur, yaitu yang pertama adalah man atau manusia, yang merupakan unsur manajemen yang paling utama dalam mencapai tujuan. Manusia merupakan individu yang melakukan dan menjalankan kegiatan bisnis yang disebut tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan meliputi ketua tim produksi, tim keuangan, serta tim pemasaran. Yang kedua adalah money atau uang yang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Yang ketiga adalah material atau material yang terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Kemudian adalah mesin atau penggunaan mesin dalam perusahaan selama proses produksi atau dari persiapan lahan ya yang kita gunakan dalam agribisnis tanaman cabai ini, yang kita gunakan dari mulai persiapan lahan hingga pemasaran. Serta yang terakhir adalah metode atau metode-metode kerja yang diperlukan untuk melancarkan pekerjaan selama budidaya tanaman cabai rawit ini hingga pemasaran ya. Poin selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi proyek mandiri agribisnis cabai rawit, yaitu saya sendiri, Desi Milenia, yang bertanggung jawab pada bagian manajer umum dan merangkap pada bagian produksi, serta Anis Nafike yang bertanggung jawab pada bagian keuangan serta pada bagian pemasaran. Selanjutnya adalah mengenai kegiatan produksi yang kami rencanakan dalam proposal proyek mandiri ini. Yang pertama yaitu persiapan faktor produksi, mulai dari benih, pupuk, hingga pestisida. Benih yang kami gunakan adalah benih cabai rawit yang diproduksi oleh PT East West Seed Indonesia dengan merek dagang Cap Panah Merah. Yang kedua adalah persiapan lahan. Hal ini dimulai dengan mengukur lahan hingga membuat bedengan untuk menyediakan lahan yang siap ditanami. Yang ketiga adalah penanaman. Penanaman cabai rawit dilakukan ketika umur tanaman yaitu mencapai 2 minggu setelah penyemaian. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dengan beberapa kegiatan yang terdapat di dalamnya, yaitu penyiraman, penyiangan, pembersihan gulma, serta penyulaman. Kegiatan selanjutnya adalah panen dan pasca panen. Cabai rawit dapat dipanen ketika umur tanaman yaitu 70-85 hari setelah tanam. Kegiatan akhir yang dilakukan yaitu adalah pemasaran. Pemasaran yang dilakukan
kami yaitu menggunakan internet atau online serta offline atau secara langsung. Yang selanjutnya yaitu target produksi. Target yang telah ditetapkan dalam budidaya cabai rawit ini selama 3 bulan dengan luas lahan seluas 25 meter persegi dan jumlah bedengan 3 bedengan dengan luas bedengan 1 meter kali 5 meter. Jarak tanam yang kita gunakan yaitu 60 cm dikali 70 cm sehingga jumlah populasi yang didapat yaitu 12 tanaman per bedengan. Selanjutnya yaitu mengenai perencanaan aspek pemasaran. Hal ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah marketing mix, yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah product, price, play, serta promotion. Perencanaan yang kedua adalah survei pasar. Survei pasar yang kami lakukan yaitu berlokasi di Pasar Unit 2 Tulang Bawang dan kami mewawancarai sebanyak 5 pedagang cabai rawit untuk mengetahui harga saat ini serta harga di masa yang akan datang sesuai dengan harga-harga pada tahun sebelumnya. Perencanaan yang terakhir adalah perencanaan penjualan. Dari perhitungan yang telah kami lakukan, dalam 3 atau 4 kali panen cabai rawit akan menghasilkan 36 kg cabai rawit yang akan kami pasarkan secara online maupun offline. Perencanaan penjualan yang kami lakukan secara online yaitu melalui Instagram, WhatsApp, serta website AgriShop Pollinella. Serta secara offline kami lakukan adalah melalui penjualan langsung kepada konsumen serta pedagang di pasar. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang aspek finansial. Dalam aspek finansial yang kita bahas di sini yaitu total biaya. Yang pertama, dalam total biaya terdapat 2 biaya yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, bisa dilihat di PowerPoint ini. Biaya tetap terdiri dari biaya penyusutan alat dan sewa lahan. Untuk biaya tetap penyusutan alat yaitu sebesar Rp6.825. Sedangkan sewa lahan di daerah yang kami tanam cabai rawit ini seluas 25 meter persegi. Nah, untuk biaya sewa lahan seluas 1 hektar dalam 1 tahun yaitu 5 juta rupiah. Sehingga sewa lahan seluas 25 meter persegi untuk 1 kali periode produksi yaitu 6 bulan adalah sebesar Rp6.250. Sehingga total biaya usaha biaya tetap dalam usaha budidaya cabai rawit ini yaitu total fixed cost sama dengan sewa lahan ditambah penyusutan adalah Rp10.075. Yang selanjutnya yaitu biaya variabel. Jadi biaya variabel itu adalah biaya yang habis pakai, yang bersifat habis pakai. Bisa dilihat dari PowerPoint, biaya habis pakai yaitu sejumlah Rp182.800. Biaya variabel yang selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja. Dalam budidaya cabai rawit ini, biaya tenaga kerja yang digunakan yaitu dari pengolahan lahan hingga panen dan pasca panen yaitu sebesar Rp306.250. Baik, yang selanjutnya yaitu penerimaan atau total revenue. Total revenue bisa kita dapat dari mengalihkan harga jual dikali total produksi atau quantity. Jadi harga jual 21.000 dan total produksinya 36 kg sehingga total revenue yang kita dapat yaitu Rp756.000. Yang selanjutnya yaitu keuntungan. Keuntungan bisa didapat dari mengurangkan total revenue dengan total cost sehingga keuntungan yang kita dapat yaitu Rp256.875. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis RC ratio dan BC ratio. Untuk RC ratio bisa kita cari dengan rumus total revenue dibagi total cost sehingga RC ratio yang kita dapat yaitu 1,5146. Yang kedua BC ratio. Untuk BC ratio bisa kita cari dengan rumus keuntungan dibagi total cost sehingga BC ratio menghasilkan nilai 0,5146. Baik, aspek finansial terakhir yang kita bahas yaitu tentang break even point atau BEP. Jadi BEP ini merupakan titik balik dari suatu usaha. BEP terdiri dari 2 yaitu BEP per unit dan BEP rupiah. Yang pertama BEP per unit. Jadi BEP per unit bisa didapat dari rumus total fixed cost dibagi dalam kurung
harga jual dikurang average variable cost. Dari rumus tersebut kita mendapatkan BEP per unit yaitu 0,92 kg atau dibulatkan menjadi 1 kg. Dan yang kedua yaitu BEP rupiah. BEP rupiah bisa didapat dari rumus total fixed cost dibagi 1 dikurang dalam kurung average variable cost dibagi harga jual, sehingga menghasilkan BEP rupiah sebesar Rp28.785,71.